Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah, uzikum wa nafsi wa ilmi taqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa lahum ajrun khairul mamnun. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahul azim. Jamaah kajian pada subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah, utamanya kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat, sehingga dengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk mencari ilmu. Sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul hisab, sehingga di yaumul kiamah kita termasuk golongannya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran yang diturunkan dari Allah kepada umat Muhammad untuk dibaca, untuk dimengerti, dan yang lebih penting untuk diamalkan. Jamaah kajian pada subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin, saya masih tertarik mengangkat tema halal bihalal. Sebagai pengantar, saya mengambil referensi dari Tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraish Shihab. Ketika itu Profesor sudah mengatakan, saat itu didaulat oleh Duta Besar Arab Saudi apa itu halal bihalal. Kemudian saya juga masih tertarik tradisi yang ada di Indonesia khususnya. Ketika kita mungkin panjenengan raut dalam acara halal bihalal secara umum, itu ustadz-ustadz adik-adik kita itu mesti dahulu ngaten, saiki 00 ya, bisa iki padha randuweni dosa. Pertanyaannya, betul apa salah? Itulah yang ingin saya sampaikan pada kajian hari ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan. Asbabun nuzulnya bahwa manusia itu adalah penuh dengan dosa. Namun demikian kita mengacu pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya potong. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci.
Kemudian seiring dengan perjalanan Adam ketika diciptakan oleh Allah yang pertama kali dari tanah, kemudian Hawa itu potongan kompas dari tulang rusuk, itu berada di dalam surga menurut beberapa tafsir sekitar 1000 tahun. Namun pandainya sang penggoda yang disebut Syaitan, maka di situ ada buah yang sangat menggiurkan, itulah yang disebut buah Quldi. Dalam pengertian luas bahwa Adam dan Hawa itu sebetulnya oleh Allah sudah dilarang. Namun demikian saking cerdiknya, maka Adam dan Hawa ini makan buah Quldi sehingga di situ Allah menjatuhkan sanksi. Asbabul nuzulnya seperti itu. Di dunia manusia itu setelah dalam satu riwayat yang saya sampaikan di atas, maka penuh dengan dosa. Seiring perjalanan waktu anak cucu Adam itu menjalani yang disebut kehidupan dengan pemahaman bahwa dalam kehidupan itu ada proses belajar dan mengajar. Namun demikian potongan kompas bahwa di situ ada yang disebut bulan Hijriah dan Masehi. Seiring dengan perjalanan waktu, bahwa anak Adam itu setelah oleh Allah diberi sanksi karena Quldi tadi, maka dihempaskan di dalam dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, masuk ke substansi. Sebetulnya halal bihalal itu apa secara harfiah? Di dalam beberapa tafsir, halal bihalal itu bisa dimaknai boleh membolehkan. Sehingga di sini di setiap negara itu tidak sama. Sehingga para duta besar di Indonesia pun suatu saat itu berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Quraisyihab yang di dalam satu kajian disuruh menafsirkan halal bihalal yang ada di Indonesia, karena di Jazirah Arab sana tradisi halal bihalal itu tidak ada. Di Indonesia kita mengacu pada bayani burhani dan irfani, maka di Indonesia ada halal bihalal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, halal bihalal itu di dalam kamus bahasa Indonesia bisa diartikan boleh membolehkan, berarti tidak ada larangan. Kemudian beberapa istilah yang masih terangkum dalam halal bihalal sebagai tradisi adanya silaturahmi. Kemudian ada satu doa taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah yang akan saya kupas. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Bani Adama
Kudusinatakum inda kulli masjidin. Saya potong seperti itu. Ini adalah bagian dari Al-A'raf 31. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu ketika kamu atau setiap kamu memasuki masjid. Sebetulnya apa yang terjadi dari ini asbabun nusulnya, berarti yang pertama yang ada di Indonesia sebagai tradisi, maka walaupun mungkin tidak ngerti asbabun nusulnya, ketika kalau dengan taksih cilik ini itu lek ora dipundhutne pakaian sing anyar, lek cara Surabaya ning gondok lek iki napa nggih muring-muring atau lesu. Sebetulnya itu pun juga betul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Bani Adam, ketika saya potong ya Bani Adam berarti anak Adam. Anak Adam itu mungkin termasuk golongan dengan, namun umat yang lain Protestan pun juga masuk ya Bani Adam. Kemudian kudusinatakum inda kulli masjidin, ini sudah masuk substansi. Kalau ini kita jadikan satu, maka di sini konotasinya anak Adam yang dimaksud adalah anak Adam yang beragama Islam, karena ada masjidin. Maknanya secara umum, wahai anak Adam, gunakanlah pakaianmu setiap kamu memasuki masjid. Konotasinya beberapa tafsir menyatakan bahwa memasuki masjid itu adalah untuk sholat dalam melakukan hablum minallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita merujuk pada surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebetulnya timbulnya halal bihalal, silaturahmi dan doa tadi asbabun nusulnya dari Al-Baqarah 183. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa ustadz sudah terlalu sering, saya yakin bahwa panjenengan Al-Baqarah 183 ini sudah di luar kepala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia kita semua jamaah, wabil khusus jamaah di Ikhwanul Muslimin, saya ingin mengangkat secara utuh halal bihalal. Halal bihalal itu menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya boleh membolehkan. Menurut Syar'i tidak ada larangan. Namun demikian kita oleh Allah diingatkan wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tetapi ketika kita melaksanakan halal bihalal tidak boleh terlalu berlebihan. Ini adalah Al-A'raf 31. Jamaah kajian pada subuh, pemirsa di mana saja yang bisa mendengar apa yang saya sampaikan, saya ingin mengangkat arti khusus halal bihalal. Boleh membolehkan, maka ketika itu profesor itu dawuh yang nanti saya full mengambil dari tafsir Al-Misbah. Dalam satu tafsir bahwa manusia kita semua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu mempunyai 4 daya.
Yang pertama adalah daya pikir, yang kedua adalah daya kalbu, yang ketiga daya fisik, dan daya hidup. Dari 4 daya tadi, daya pikir ini adalah berupa kecerdasan. Setiap manusia itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan cerdas yang tidak sama. Kemudian kecerdasan ini kemudian berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, 4 daya tadi adalah daya kalbu. Daya kalbu itu yang pertama ada rasa, yang kedua ada iman, yang ketiga ada akhlak. Kemudian berikutnya adalah fisik. Fisik ini adalah keterampilan, sehingga ketika manusia oleh Allah diciptakan dengan geografi yang tidak sama, itu pengaruhnya kepada fisik. Orang Indonesia itu montok misalnya, fisiknya 180 itu sudah tinggi. Namun demikian orang Arab dan orang Eropa sesuai dengan geografinya akan lebih tinggi dari kita. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua daya fisik. Daya fisik ini adalah daya yang berupa keterampilan, skill individu. Setiap insan mempunyai bakat yang berbeda. Kemudian daya hidup. Daya hidup ini adalah semangat dan kemampuan untuk berkarya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu oleh Allah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Yang pertama dalam fisik, kemudian ada satu kelebihan yaitu rasa, iman, dan akhlak. Inilah yang nanti itu menjadi di Indonesia asbabul nuzulnya dari halal bihalal. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Profesor Shihab ketika itu diundang di kedutaan Arab Saudi, kemudian disuruh menafsirkan halal lebih halal di Indonesia. Kenapa? Para duta besar di Indonesia yang berasal dari Jazirah Arab itu tidak ada halal bihalal. Pertanyaannya ngaten, ketika Nun Sewu adik-adik kita itu yang menafsirkan halal bihalal, sesekali panjenengan rawuh datang acara halal bihalal adik-adik kita, itu yang saya tangkap ada 3 makna. Ngaten, saiki setelah fitri maka 00, dalam arti tidak mempunyai dosa. Nah, pertanyaannya apakah betul? Nah, betul dan tidaknya itu adalah tergantung kita yang menafsirkan. Karena apa? Dawe adik-adik kita setelah kita berpuasa Ramadan, kemudian ada halal bihalal, ada silaturahmi, mesti dawangaken awake saiki, awake dhewe saiki wis 00 ya, dalam arti tidak mempunyai dosa. Apakah betul secara itu? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. 1 diantaranya adalah bulan Ramadan. Panjenengan sudah sangat kotor. Yang ada di dalam bulan Ramadan itu ada
minallah, ada maghfirah, dan ada inqu minan nar. Makanya ketika adik-adik kita daun ngaten itu ya tidak salah. Karena apa? Selama Ramadan itu dosa-dosa kecil kita akan terbakar. Karena apa? Makna dari Ramadan itu adalah membakar dosa. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan masuk ke substansi. Apa itu halal bihalal? Dari 4 daya tadi, yang pertama daya pikir, yang kedua qalbu, kemudian ada fisik, dan ada daya hidup. Sebetulnya asbabun nuzulnya menurut tafsir Al-Misbah adalah qalbu. Di dalam qalbu itu ada 4 makna. Yang pertama ada rasa, yang kedua ada iman, yang ketiga ada akhlak. Itulah yang menimbulkan di Indonesia dengan pemahaman kita secara bayani, burhani, dan irfani, maka itu akan terangkum di dalamnya. Daya kalbu yang di dalamnya ada rasa, kemudian rasa iman, ada akhlak. Inilah yang melahirkan di Indonesia ada halal bihalal. Namun demikian kadang-kadang dimaknai dengan berlebihan. Sebetulnya mestinya fokusnya kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu fokusnya. Jadi ada bulan yang penuh rahmat, ada bulan yang penuh maghfirah, di dalamnya ada pembebasan api neraka. Namun demikian jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak usah mencari kambing hitam. Dawai Profesor Hasan. Jadi ketika Profesor Syihab diundang ke kedutaan Arab Saudi, karena kita yakini bahwa satu-satunya tafsir, kalau saya paling sek itu adalah tafsir Al-Misbah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karena Profesor Syihab ini adalah terahnya dari Arab, Najwa Syihab dan seterusnya. Kemudian dalam bahasa Inggris, kemudian yang ketiga dalam bahasa Indonesia. Menyejukkan profesor ini. Jamaah yang dirahmati Allah, full saya mengambil dari tafsir Al-Misbah. Ketika manusia tadi diberi 4 daya, sehingga di sini munculnya yang disebut halal bihalal. Secara umum boleh membolehkan. Kemudian rentetannya kepada silaturahmi. Silaturahmi itu menurut tafsir Al-Misbah adalah menyambung yang putus. Ada doa itu diantaranya adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sebetulnya asbabun nuzulnya dari Al-Baqarah 183 yang saya sebutkan di atas tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, dari kesimpulan di atas, maka di sini halal bihalal menurut Profesor Dr. Syihab itu mempunyai 3 makna. Yang pertama
adalah menguraikan sesuatu yang kusut. Di dalam tafsir itu diterjemahkan ngaten. Andaikan ini benang ruwet bahasa Indonesianya, maka setelah halal bihalal itu akan terurai. Makna yang kedua, menghangatkan yang dingin. Maknanya menghangat yang dingin ini sebetulnya ketika kita menjalankan puasa Ramadan yang di dalamnya ada rahmatun minallah, yang di dalamnya ada maghfirah dan ada pembebasan api neraka. Seandainya kita menjalankan secara kafah dari Al-Baqarah 183 itu sudah ukur. Perlu panjenengan ketahui sebetulnya munculnya halal bihalal itu dari Keraton Ngayogja yang saat itu salah satu punggawa dari keraton itu, karena orang-orang itu, orang keraton maksudnya, itu betul-betul menyita waktu dalam hari raya Idul Fitri. Maka salah satu mempunyai gagasan, wis saiki dikelompoknya keraton itu asal usulnya sebelum zaman Belanda. Jamaah yang dirahmati Allah, saya masuk ke substansi tentang halal bihalal. Secara tadi bahwa halal bihalal itu di dalam kamus bahasa Indonesia boleh membolehkan, berarti secara syar'i tidak ada larangan, walaupun itu di dalam Al-Quran tidak pernah ada. Yang pertama, ketika kita mempunyai rasa, ketika kita mempunyai iman, kemudian yang terakhir ada akhlak, maka di sini lahirlah halal bihalal, boleh membolehkan. Adanya itu hanya di Indonesia. Di negara tetangga Malaysia pun tidak seperti di Indonesia. Karena kalau menurut definisi boleh membolehkan secara syar'i, kita mengadakan silaturahmi itu dibolehkan dan tidak dilarang. Silat itu adalah hubungan, rahmi itu adalah artinya rahim dari seorang ibu. Secara harfiah jika disatukan setelah halal bihalal, ada satu harapan bahwa kita itu antar manusia nanas itu tidak mempunyai dosa. Itu yang sementara ditafsirkan kepada adik-adik kita. Maka panjenengan ditanya ya. Maka setelah salaman, walaupun mungkin mudah-mudahan tahu, mereka masih didahulukan. Wis saiki nono dan dosa. Itu pun dibetulkan. Karena apa? Asbabun nuzulnya memang boleh membolehkan, secara syar'i tidak ada larangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, versi Profesor Dr. Quraisyihab yang pertama kali adalah menguraikan benang yang kusut, yang kedua menghangatkan yang dingin. Maknanya seandainya mungkin sementara waktu panjenengan ketika masih dinas, ini saya alami ya, itu kadang-kadang kita itu mengalahkan kedinasan. Pak Imam mengalami itu. Sehingga di sini apa? Kalau suasana menjadi dingin di bulan Syawal, itu kita hangatkan kembali. Tafsir yang ketiga adalah mencairkan sesuatu yang beku. Maknanya seandainya waktu itu beku bagaikan es setelah kita menjalani puasa Ramadan, dalam acara bihalal ini mencairkan sesuatu, menyambung tali silaturahmi. Jamaah yang dirahmati
kita bisa menarik satu kesimpulan secara syar'i bahwa halal bihalal itu tidak ada larangan. Kesimpulannya halal bihalal yang di dalamnya tadi ada menguraikan yang kasut, menghangatkan yang dingin, dan mencairkan yang beku. Dengan satu harapan, menurut tafsir Quraisy Shihab, setelah adanya silaturahmi, kemudian yang sebelumnya diawali dengan puasa Ramadan, maka kita semua itu dengan manusia hablum minan nasnya dawe adik-adik kita salaman ini kok adalah 00. Ternyata sudah 32 menit. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi pribadi, kemudian bagi jamaah pemirsa di mana saja yang berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.